Melihat pasukan itu bukan kelompoknya, dia bertanya apa senior Ren menambah pasukan dari luar demi terlihat kuat. Cukong langsung maju menghadapi mereka dan Qian Ren yang melihatnya curiga kalau pasukan itu bukan dari sekte Sengling dan membuat mereka langsung turun dan melawan mereka. Pei Xiuming menggunakan kesempatan itu untuk mengajak Xiao Xiang untuk ikut dengannya, namun Xiao Xiang langsung melepas tangannya dan bertanya siapa dirinya. Xiuming menganggap kalau Cukong sudah menghapus ingatannya, Pei Xiuming menyuruh ikut dengannya dan akan menjelaskan padanya nanti, namun pedang Cukong menyerangnya. Cukong yang tahu itu Xiuming sangat kesal karena kenapa Xiuming terus-menerus mengikutinya di dunia fana dan ikut campur dalam cobaan cintanya, dan sebenarnya apa yang ingin dilakukan. Xiuming beralasan kalau ada pertarungan sengit dan takut nona itu terluka, jadi menarik nona itu menjauh, tapi kenapa begitu turun tangan dirinya menyerang menggunakan jurus yang keji. Mendengar itu Cukong hanya ingin melindungi muridnya. Cukong kemudian menyindirnya kalau bukan seperti menyelamatkan orang, tapi malah seperti menipu muridnya. Mendengar itu Xiuming beranggapan kalau dirinya salah paham namun Cukong langsung menyerang Xiuming. Di saat ada senjata yang mengarahkan ke Cukong, Xiuming melindunginya dan Cukong langsung membantunya turun. Xiao Xiang bertanya ke gurunya apa baik-baik saja dan gurunya merasa hanya beberapa pembunuh dan tidak akan bisa melukainya. Xiao Xiang bertanya tentang tuan muda itu dan beranggapan mengenal dirinya. Melihat Xiuming sedang terluka dirinya akan mengabulkannya dan ingin tahu penampilan selanjutnya. Dan saat Xiao Xiang bertanya apa ingin menyelamatkannya, Cukong menyuruhnya membawa ke kediaman dan mengobatinya dengan baik. Pei Xiuming lalu teringat kata-kata dengan pengawalnya. Qian Ren memberitahu kalau Pei Xiuming putra tunggal keluarga Baihe dan para pembunuh tadi juga murid balai Baihe yang menyamar. Kemudian Qianmu memberitahu kalau Pei Xiuming ini menggunakan kipas sebagai senjata, karena itu dia terkenal di dunia persilatan. Karena tampan dia mendapatkan banyak perhatian wanita dari keluarga bangsawan, namun sejak kecil dia menyukai teman masa kecil dan saat Cukong bertanya siapa teman masa kecilnya, Qianmu memberitahu kalau putri ketua sekte yang dari sekte Yujian, yang Xiao Xiang dan membuat Cukong terkejut. Yang Xiaoxiang. Kemudian Fang memberitahu kalau Pei Xiuming sudah sadar dan terlihat sudah kenal dekat dengan junior Xiao Xiang dengan mengobrol dan bercanda bersama dan membuat Cukong terkejut. Mendengar itu Qian Ren dan Qianmu menutupi mulutnya. Pei Xiuming memberitahu semuanya kalau Xiao Xiang bermarga yang dan dirinya teman masa kecilnya dan tumbuh bersama. Dia pernah mengajaknya jalan-jalan, namun Xiao Xiang tidak mengingatnya. Xiao Xiang mengaku setelah diselamatkan gurunya di bawah gunung kemudian sakit parah dan tidak ingat apa-apa. Kemudian Cukong datang dan merasa obrolan mereka seru dan menanyakan apa tubuhnya sudah pulih dengan memeriksa tangannya dan langsung memutarnya. Pei Xiuming beranggapan dirinya pernah menyinggungnya karena selalu bersikap kejam padanya, namun Cukong beralasan kalau dirinya melemaskan otot dan tulang untuk membantu pemulihan dan memutarnya kembali dan bertanya apa rasanya sudah saling kenal. Kemudian Cukong menyuruh Xiao Xiang untuk membuat teh. Xiuming merasa akrab dengan muridnya karena teringat teman masa kecilnya yang sudah hilang dan menurut Cukong itu hanya pernyataan sepihak darinya karena Xiao Xiang sama sekali tidak mengetahuinya dan menyuruh mengobati lukanya dengan baik maka akan memperlakukannya dengan baik. Qian Ren merasa kalau Pei Xiuming ingin berbuat jahat pada junior dan meminta untuk mengusirnya dari gunung, namun Cukong menolaknya dan menyuruh mengawasinya dengan baik karena dirinya juga ingin tahu sebenarnya apa alasannya perbuatannya. Mendengar itu Qianmu merasa kalau Cukong pernah mengenalnya dan Cukong langsung mengalihkan pembicaraan dengan terus melaporkan pergerakan Pei Xiuming selama berada di sekte. Cukong merasa kalau kali ini Xiuming turun ke dunia fana dengan membawa ingatan dewa dan mengambil cerita Lu Changkong. Cukong mengira apakah hanya karena menyukai Xiang Yun, takutnya tidak sesederhana itu dan Cukong ingin tahu Xiuming seperti apa sebenarnya.
仙家下界之后的性更体现家。 Pei Xiuming ingin keluar dan Qianren bertanya dirinya mau kemana. Pei Xiuming memujinya dan menebak kalau dirinya adalah tabib ajaib karena bisa mengobatinya dengan cepat dan Qianren beranggapan kalau lukanya terbuka kembali dan akan memberinya salep. Kemudian ada bayangan dan Pei Xiuming merasakan kehadirannya. Namun ternyata Qianmu menghunuskan pedang ke arahnya mau kemana. Pei Xiuming menebak kalau Qianmu dari Balai Anjing dan sudah terkenal di dunia persilatan dengan cara memegang pedangnya. Pei Xiuming langsung memainkan kipasnya dan mengarahkan ke Qianmu. Qianmu beranggapan kalau dirinya telat bertemu dengannya, jadi jika ada kesempatan ingin bertukar jurus dengannya. Melihat Pei Xiuming memegang dadanya, Qianren ingin mengambilkan salep untuknya. Pei Xiuming duduk di danau dan saat Xiao Xiang melihatnya, dia menyapanya kenapa berada di sini dan Pei Xiuming mengaku menunggunya karena tahu kalau Xiao Xiang baru pulang dari ladang sayur jadi mengantarkan makanan untuknya. Xiao Xiang mengaku tidak lapar dan mau berpamitan tapi Xiuming bertanya apa tidak ada yang ingin ditanyakan padanya. Xiao Xiang beranggapan pasti tentang masa lalu tapi dirinya mengaku tidak mengingatnya. Pei Xiuming merayu apa tidak ingin bertemu dengan teman dan keluarganya. Mendengar itu Xiao Xiang akan memberitahu gurunya agar membawanya turun gunung dan Pei Xiuming merasa kalau Xiao Xiang begitu percaya pada Cukong. Xiao Xiang memberitahu kalau Cukong adalah gurunya dan sudah berjanji untuk melayaninya selamanya. Qianmu dan Qianren melihat mereka dan menurut Qianren, Pei Xiuming ini jelmaan siluman rubah karena sudah menipunya untuk mendapatkan wanita, dan saat ingin melaporkan ke ketua sekte, Qianmu menahannya dan menyuruh melihatnya ternyata Cukong juga mengetahuinya. Pei Xiuming menyuruh memberitahunya jika ingat sesuatu dan akan menemaninya turun gunung. Pei Xiuming bertanya buah yang ada di keranjang, namun buahnya terjatuh dan membuat mereka mengambil bersamaan. Xiao Xiang mengaku telah memilih buah ini dari pagi dan pasti sangat manis. Xiao Xiang kemudian berpamitan pulang jika tidak ada urusan lain. Xiao Xiang yang melihat gurunya langsung menghampirinya kenapa berada di sana dan Cukong beralasan melihat pemandangan. Xiao Xiang memberikan buahnya ke gurunya, namun Cukong menolaknya dan menyuruh menjauhi orang bermarga Pei itu karena penuh dengan kata-kata manis. Xiao Xiang juga berpikir begitu karena kata-katanya aneh dan tidak pernah menganggapnya serius dan hanya mendengarkan guru. Xiao Xiang merayunya lagi buah ini dipetik khusus untuknya apa benar-benar tidak mau dengan menggoda Cukong. Melihat Xiao Xiang tulus, akhirnya Cukong mengambilnya. Xiuming yang melihatnya dari jauh berpikir kalau Cukong sudah memikirkan segala cara untuk merebut Xiang Yun ke sisinya dan Cukong ingin dia menjadi obat memperpanjang nyawa dan memulihkan jiwanya, tapi malah tidak menyangka jantung linglongnya sendiri juga merupakan obatnya. Sementara itu di paviliun farmasi, Qianmu merasa kalau Pei Xiuming semakin dekat dengan Xiao Xiang, namun menurut Qianren, Pei Xiuming tidak ada maksud lain karena hanya ingin merebutnya dan beranggapan kalau saingan cintanya sudah di depan mata tapi dirinya tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba Cukong sudah di belakangnya dan mengatakan siapa yang tidak mengerti. Mendengar itu mereka berdua terkejut dan menoleh ke belakang. Qianmu memberitahu kalau Xiao Xiang yang tidak mengerti dan membuat Cukong bingung. Qianmu bertanya kenapa datang ke sini dan Cukong langsung menunjukkan buah yang diberikan Xiao Xiang kemarin. Karena menurutnya setelah semalam berlalu, dirinya merasa sedikit layu dan menyerahkan ke Qianren untuk membantunya bagaimana menjamin buah itu tidak rusak selama 1000 tahun, dan saat Qianren ingin menjelaskan, Cukong hanya bertanggung jawab untuk mengajukan pertanyaan dan bagaimana menyelesaikannya, menyuruhnya untuk memikirkan sendiri caranya. Menurut Qianren daripada membuat buah ini tidak rusak 1000 tahun, lebih sulit membuat junior mengerti. Kemudian Qianmu ingat kalau Qianren menyembunyikan 10 kg literatur romantis. Mendengar itu Qianren akan menyuruh junior untuk membaca literatur romantis itu dan pasti dia akan mengerti. Qianren langsung memberikan buku literatur romantis dan menyuruh membacanya, dan saat ada yang terjatuh, Xiao Xiang mengambilnya dan bertanya apa ini. Melihat itu adalah buku catatan penyakit jantung linglong, Qianren mengambilnya dan langsung menyembunyikannya. Di saat Xiao Xiang melihat judul bukunya, Xiao Xiang merasa kalau semua judul bukunya begitu familiar. Qianmu memberitahu kalau hal yang dirinya suruh selidiki sudah ada petunjuk dengan memberinya gambar, dan saat membukanya, Qianmu memberitahu kalau dia adalah ketua sekte Jinwu, Su Wenrui yang diam-diam menyelidiki keberadaan Xiao Xiang. Saat Cukong melihat gambarnya,
Cukong ingat kalau dia Letnan Jenderal Feng. Cukong ingat kalau dia tidak pernah akur dengan ketua sekte dan Qianmu mendengar kalau ketua sekte yang merasa orang ini memiliki niat jahat. Cukong bertanya di mana markas sekte Jinwu. Qianmu memberitahu tidak ada yang tahu pasti lokasi mereka karena keberadaan mereka misterius. Mendengar itu Cukong menyuruh murid dalam sekte untuk mengawasinya dengan baik, dan jika ada kabar, untuk mengabarinya dan langsung menyuruhnya pergi. Cukong beranggapan kalau Letnan Jenderal Feng ini berulang kali muncul di dalam buku Tadir melewati cobaannya dan menghalangi dirinya melewati cobaan. Dan menurutnya ada yang aneh karena diam-diam mengutus orang untuk mencari tahu keberadaan Xiao Xiang dan mengira bencana yang dialami Xiao Xiang ini berhubungan dengannya. Melihat Xiao Xiang begitu patuh, Cukong beranggapan kalau Xiao Xiang ingin sesuatu darinya karena juga memijit tangannya dan menyuruh mengatakannya, Xiao Xiang ingin mengajak gurunya berkultivasi dengannya dan membuatnya terkejut. Xiao Xiang memberitahu kalau Qianren mencarikannya trilogi takdir di dunia persilatan untuknya dan saat kedua orang berkultivasi hasilnya sangat bagus. Cukong melihat literaturnya dan langsung membantingnya. Cukong berpikir sebenarnya literatur sembarangan apa yang diberikannya sampai murid kecilnya dipengaruhi hal buruk olehnya. Kemudian Cukong memberitahu kalau literatur ini tidak boleh dibaca lagi. Xiao Xiang memberitahu gurunya kalau beberapa hari lalu mendengar muridnya berkata kita seharian tidak keluar dari kediaman lain dan menganggap kita berkultivasi siang dan malam tanpa henti. Tapi sudah menjelaskan kalau guru tidak mengajarinya berkultivasi bersama. Cukong penasaran apa jawaban dari mereka dan Xiao Xiang memberitahu kalau berkultivasi bersama adalah cara yang bagus, sederhana, praktis dan efeknya bagus dan Xiao Xiang langsung mengajak Cukong untuk mencobanya dan membuat Cukong tidak bisa menjawab. Cukong mengumpulkan semua murid dan Qianren diberi hukuman dengan dipukul di depan murid-muridnya dan menyuruh mengakui kesalahannya karena memberikan literatur yang aneh kepada Xiao Xiang, sementara murid yang membicarakannya di belakang hanya dimarahi dan mengancam semua muridnya kalau sampai ini terjadi lagi. Xiao Xiang menyiapkan makanan untuk gurunya dan Cukong masih ragu untuk memakannya dan saat memakannya, Xiao Xiang bertanya tentang makanan yang disiapkan dan menurut Cukong lumayan. Kemudian lagi-lagi Xiao Xiang menyuruh untuk mengajarinya berkultivasi bersama, spontan Cukong langsung memberikan makanan ke mulutnya dan langsung pergi. Saat latihan pedang, Xiao Xiang mengantar buah dan menanyakan kapan dirinya mengajari berkultivasi bersama. Mendengar itu Cukong mengelabuinya dan langsung pergi. Di saat Cukong berpapasan dengan Xiao Xiang, Cukong langsung bilang tidak bisa dan meninggalkannya. Saat bersama dengan Pei Xiuming, dirinya mengira bodoh karena gurunya tidak mau mengajarinya seni bela diri dan juga terus mengelak. Mendengar itu Pei Xiuming memberitahu kalau dirinya bisa mengajarinya seni bela diri dan juga melindunginya. Dan saat Xiao Xiang ingin diajari berkultivasi bersama, Pei Xiuming terdiam dan bertanya mendengar dari mana kata itu. Xiao Xiang mengaku mendengar dari orang lain dan katanya cara yang paling cepat berlatih seni bela diri. Pei Xiuming mengira kalau ini kesempatan, jadi akan membantu mengajari berkultivasi bersama. Tapi menurutnya dirinya tidak punya dasar karena yang harus dipelajari adalah dasarnya. Fang bertanya kenapa beberapa hari ini tidak pernah memanggil junior Xiao Xiang. Mendengar itu Cukong beranggapan kalau Fang sudah lelah melayaninya. Cukong mengaku dirinya selalu mengganggunya dan sekarang merasa santai. Namun Fang merasa kalau Cukong suka masakannya. Fang mengaku tidak suka dengan Tuan Muda Pei itu karena senyumannya palsu dan bermulut manis namun sekarang Xiao Xiang sudah berteman dengannya. Cukong mengaku sudah mengingatkannya tapi dia tidak mendengarkannya, dan kelak jika mendapat kerugian tidak akan peduli dengannya. Kemudian Qianren berlari ingin memberitahu kalau Xiao Xiang belajar merangkai bunga di halaman Tuan Muda Pei dan awalnya tidak curiga. Namun kemudian mereka masuk ke ruang tamu bersama dan langsung mengetuk pintu. Namun Xiao Xiang mengatakan kalau jangan mengganggunya karena sedang berkultivasi bersama dan membuat Cukong panik. Cukong langsung ke sana dan saat mendengar dialog mereka, Cukong tidak tahan dan langsung masuk dan ingin memukul Pei Xiuming. Namun dirinya terkejut karena ternyata Xiao Xiang belajar kuda-kuda. Pei Xiuming memberitahu kalau Xiao Xiang ingin belajar seni bela diri jadi ingin mengajarinya dari yang paling dasar dulu. Xiao Xiang bertanya kenapa tadi ingin memukul Tuan Muda Pei dan Cukong beralasan kalau ingin tahu yang mengajarinya sudah memenuhi syarat atau belum.
namun melihat itu seharusnya sudah tidak perlu dan membuat Xiao Xiang berpikir kalau gurunya akan mengajarinya sendiri dan kelak hanya akan berkultivasi bersama gurunya dan membuat Cukong langsung panik. Qianren langsung memberitahu Xiao Xiang kalau berkultivasi bersama itu tidak seperti yang dipikirkannya dan langsung membisikannya. Mendengar itu Xiao Xiang terkejut dan langsung melihat gurunya dan Pei Xiuming. Xiao Xiang berteriak malu dan langsung keluar dari sana. Xiao Xiang mengurung diri dalam kamar dan Qianren menyuruh untuk membuka pintunya, namun Xiao Xiang menolaknya. Xiao Xiang malu karena tidak kepikiran kalau literatur itu maksudnya yang itu dan mengingat lagi saat dirinya mengajak gurunya berkultivasi bersama dan berpikir kalau memalukan sekali. Melihat Xiao Xiang tidak mau keluar, Qianren memberikan sarannya yaitu dengan cara sama seperti Pei Xiuming bagaimana bisa menyelinap ke kediaman gunung. Qianren menyuruhnya untuk menunjukkan tubuh yang lemah dan ada gejala penyakit jantung yang membuatnya buruk untuk mendapatkan simpati Xiao Xiang, tidak hanya akan membuat kemarahannya mereda, namun juga mengkhawatirkannya dan merasa sedih. Cukong beranggapan menyuruhnya untuk berpura-pura menderita dan itu sama saja dengan Pei Xiuming. Namun menurut Qianren itu juga termasuk 36 strategi cinta. Cukong berpura-pura batuk di depan pintunya, mendengar itu Xiao Xiang langsung membuka pintunya dan saat melihat gurunya memakai kursi roda, dia beranggapan kalau tidak enak badan. Cukong meminta Xiao Xiang untuk menemaninya jalan-jalan di tepi danau, dan saat sudah berada di danau Xiao Xiang beranggapan kalau pemandangannya bagus dan membuat Cukong melihat wajahnya. Kemudian Cukong mengajak melempar batu ke danau dan Xiao Xiang langsung menerimanya. Xiao Xiang menyuruh gurunya untuk melihatnya karena lemparannya lebih satu kali darinya dan menantangnya lagi. Namun Cukong menolaknya. Xiao Xiang merasa tubuh gurunya sedang sakit namun lemparannya masih bagus. Cukong memberitahu kalau dirinya baik-baik saja dan sebaliknya menganggap Xiao Xiang yang mengurung diri dalam kamar. Cukong sebenarnya sudah menyuruh Qianren untuk menyeleksi literatur romantis dan jangan sampai meninggalkan benda-benda yang seharusnya tidak dilihat Xiao Xiang. Selain itu para murid yang iseng membicarakan di belakang sudah dihajarnya dan merasa harus memberinya pelajaran karena itu normal. Sebagai ketua sekte dirinya wajib bertanggung jawab. Cukong melempar batu ke air lagi, melihat 7 riak, Cukong langsung berdiri dan menyuruh Xiao Xiang melihatnya. Namun Xiao Xiang terkejut karena gurunya berdiri dari kursi roda dan menganggap telah membohonginya. Cukong yang lupa langsung duduk lagi ke kursi roda. Xiao Xiang berpikir kalau penyakit jantungnya kambuh dan Cukong mengaku hanya sebentar saja dan beralasan naik kursi roda karena malas. Xiao Xiang ingin pergi dan Cukong menahannya dengan merayu akan menyetujui satu permintaannya. Permintaan Xiao Xiang adalah berharap penyakit jantung gurunya sembuh total dan berharap dirinya juga sehat. Jadi saat mendorongnya dari kursi roda, gurunya bisa melompat dengan mengatakan aku malas. Tiba-tiba Cukong memegangi jantungnya. Melihat itu Xiao Xiang panik karena takut penyakit jantungnya kambuh. Cukong memberitahu kalau jantungnya berdenyut lebih kencang dan memberitahu kalau tidak sakit sama sekali. Kemudian Xiao Xiang memegang tangannya dan bertanya apa detak jantungnya gara-gara dirinya. Mendengar itu Cukong langsung melihatnya. Cukong memberitahu Qianren kalau mendekati usia 20, jantung Linglongnya semakin lemah. Apakah terlalu menguras banyak jantung Linglong? Menurut Qianren jantungnya akhir-akhir ini berdenyut tidak normal gara-gara Xiao Xiang, dan saat Cukong bertanya ada apa dengannya, Qianren beranggapan kalau dirinya jatuh cinta ke Xiao Xiang. Cukong menyangkalnya karena seharusnya Xiao Xiang juga jatuh cinta padanya, namun Qianren tidak bisa memastikan itu tapi menurut Qianmu kalau dirinya jatuh cinta sudah menyadarinya dan membuatnya melemparnya dengan tisu namun Qianmu menghindarinya. Cukong memberitahu apapun yang terjadi, masalah kalau dirinya menginginkan jantung Linglongnya tidak akan berubah. Qianren menyuruhnya memikirkannya dengan jelas, namun Cukong tetap menginginkan jantung Linglongnya dan langsung meninggalkan mereka. Xiao Xiang belajar pedang dengan Cukong,
dan saat Xiao Xiang tangannya terkilir, Cukong langsung melihatnya dan memegang tangannya. Cukong memberitahu kalau saat pertama berlatih seni bela diri memang rentan terluka, jadi pelindung tangan ini harus diikat dengan erat. Xiao Xiang bertanya apa ada cara cepat berlatih ilmu tenaga dalam. Mendengar itu Cukong memberitahu kalau murid di sini yang punya ilmu tenaga dalam yang kuat butuh lebih dari 10 tahun untuk mempelajarinya. Cukong menyuruh untuk melatih pedangnya dengan menuntunnya dari belakang. Xiao Xiang berlatih siang dan malam tanpa henti dan di saat Qian Ren membawakan obat untuk Cukong, dia memuji Xiao Xiang karena beberapa hari berlatih seni bela diri tapi sudah selancar ini mempraktekkan ilmu bela diri Sengling, dan menurutnya sangat berbakat dan tinggal ilmu tenaga dalam saja. Qian Ren beranggapan kalau Xiao Xiang memiliki jantung linglong seharusnya ada kekuatan jantung linglong, dengan menggunakan tenaga dalam ini bisa berkembang pesat dan mungkin bisa lebih hebat darinya. Menurut Cukong kekuatan jantung linglong sangat merugikan jantung, jadi menyuruh untuk tidak menggunakannya agar bisa hidup lebih lama. Pei Xiuming yang melihatnya merasa kalau semua orang dapat melihat betapa Cukong mencintai Xiao Xiang dan sudah terjerumus sejak lama, tapi masih membohongi diri sendiri. Pei Xiuming akhirnya mempunyai niat akan mendorongnya dalam hubungan ini, karena jantung linglongnya pada akhirnya akan menjadi milik Xiao Xiang. Keesokan harinya Xiao Xiang mendapatkan pesan di luar pintu dari seseorang. Sementara itu Qian Ren menemukan payung Qianmu yang dulu dibawanya di gunung, karena menganggapnya sampah dia ingin menggunakannya dan memotongnya namun bunga yang ada di pundak Qianmu menyuruhnya untuk menghentikannya untuk diberikan payung itu padanya. Namun saat Qianmu mengatakan ke Qian Ren, dia tidak mempedulikannya dan membuat Qian Luo menghinanya. Spontan Qianmu tersenyum, melihat Qianmu tersenyum Qian Ren beranggapan kalau Qian Luo sedang memarahinya dan kesal dengannya. Tiba-tiba Qianmu mencium bau daging harum dan langsung mengajak memeriksanya. Ternyata yang mengirim pesan itu adalah Pei Xiuming dan dia membawakan daging untuk Xiao Xiang dan beranggapan kalau Xiao Xiang lelah karena belajar seni bela diri, jadi memasak hidangan untuknya yaitu sapo daging kecap, iga asam manis, semur paha babi dan semuanya masakan kesukaannya. Xiao Xiang heran kenapa Pei Xiuming bisa tahu dan Pei Xiuming memberitahu kalau dirinya saling kenal. Qianmu dan Qian Ren menyelidikinya dan menganggap kalau Pei Xiuming menyembunyikan keahliannya. Qianmu berdiri dan Qian Ren bertanya ingin kemana dan Qianmu ingin memberitahu ketua sekte. Xiao Xiang bertanya kenapa begitu baik padanya dan Pei Xiuming mengutarakan perasaannya kalau menyukainya dan sudah lama menyukainya, namun baru ada kesempatan menemaninya. Pei Xiuming tidak membuang-buang waktu dengan melamarnya langsung, jadi di hari-hari selanjutnya akan selalu berada di sisinya. Tiba-tiba Cukong datang dan beranggapan kalau sejak dirinya naik gunung, berulang kali ingin mendekati muridnya dan mengaku kalau sudah melewati batas kesabarannya. Pei Xiuming mengaku telah melamarnya dan Xiao Xiang belum menjawab tapi kenapa Cukong malah marah. Cukong menjelaskan kalau Xiao Xiang tidak akan menikah dengannya tapi menurut Pei Xiuming, ini masalah pribadinya, jadi Xiao Xiang yang memutuskan sendiri dan merasa lebih baik adakan pesta mencari jodoh untuk Xiao Xiang. Pei Xiuming menantangnya kalau nanti di depan semua orang, membiarkan Xiao Xiang memilih sendiri orang yang dia sukai dan jika Xiao Xiang tidak memilihnya, maka di kehidupan ini dirinya akan rela menerimanya dan menyerah dengan ikhlas dan Cukong menyetujuinya. 师傅，可以。 Saat malam hari Cukong melihat Xiao Xiang merawat Chou Chou, kemudian Fang memberinya mantel dan menyuruh menjaga kesehatannya. Fang bertanya kenapa mau mengadakan jodoh untuk Xiao Xiang. Cukong ingin meminta bantuannya dengan memberikan surat dan langsung pergi. Saat Fang membacanya dia tahu apa yang harus dilakukan. Pesta mencari jodoh murid terakhir Sekte Sengling Xiao Xiang resmi dimulai. Cukong memberikan bola temari padanya untuk melemparkannya kepada orang yang disukai. Cukong juga menyuruh untuk tidak melemparnya jika tidak ada yang disukai. Xiao Xiang masih berpikir untuk melemparnya dan Cukong masih berharap-harap cemas. Xiao Xiang langsung berlari dan memberikan bola itu ke Cukong dan membuat Cukong bertanya apa yang dilakukannya. Xiao Xiang mengaku kalau orang yang disukainya tetaplah guru. 我最喜欢的人还是师傅。
Mendengar itu Cukong bertanya kenapa tidak mengikuti aturan pesta cari jodoh. Xiao Xiang beralasan kalau guru terlalu jauh darinya dan takut lemparannya meleset. Kemudian Xiao Xiang bertanya apa dirinya tidak bersedia. Cukong menanyakan apa artinya memberikan bola temari kepada seorang pria, dan Xiao Xiang memberitahu saling mengandalkan dan menemani seumur hidup dan menyindirnya apa dirinya tega menyerahkannya ke orang lain. Dan saat Xiao Xiang melihat reaksi Cukong, Xiao Xiang yakin kalau gurunya menerimanya. Sementara itu Pei Xiuming menangis melihat keputusan Xiao Xiang. Xiao Xiang memberikan obatnya untuk gurunya, kemudian Xiao Xiang bertanya apa ada cara untuk menyembuhkan penyakit jantungnya sepenuhnya karena ingin membantunya. Mendengar itu Cukong mengaku kalau penyakit jantung adalah bawaan, mana ada cara mengobatinya. Kemudian ada laporan dari Qianmu kalau di bawah gunung menemukan jejak Su Wenrui dan membawa sekelompok orang yang mirip dengan prajurit mati yang ditemui di penginapan Manxiang. Cukong turun gunung bersama Qianren dan Qianmu dan menemukan murid yang terluka dan menanyakan di mana Lu Peng. Dia memberitahu kalau diculik Sekte Jinwu. Dia mengaku setelah mengirim surat ke Qianmu ingin mengikutinya namun tetap ketahuan. Muridnya memberitahu kalau prajurit mati itu seperti mayat hidup karena saat melawan mereka dirinya sudah memotong tangannya. Namun tidak ada reaksi dan tidak terlihat seperti kesakitan, dan Qianren pernah mendengar kalau Sekte Jinwu berlatih ilmu hitam. Kemudian Cukong bertanya ke arah mana Lu Peng dibawa pergi dan muridnya menunjukkan arahnya. Sementara itu Xiao Xiang mencari Qianren dan bertemu Pei Xiuming dan menanyakan kenapa ada di sini. Xiao Xiang beralasan kalau ingin bertanya obat untuk menyembuhkan penyakit jantung sepenuhnya. Pei Xiuming memberitahu kalau penyakit itu tidak bisa diobati karena bawaan, namun ada cara untuk meringankannya yaitu dengan teratai salju di puncak Gunung Sengling. Pei Xiuming bertanya apa akan naik ke puncak Sengling untuk memetiknya, karena di sana tempat yang berbahaya dan jika tidak berhati-hati bisa kehilangan nyawa dan menurut Xiao Xiang asalkan bisa meringankan penyakit gurunya dia rela mengambil resiko dan berpamitan pergi. Pei Xiuming beranggapan kalau Xiao Xiang jatuh di tengah salju dan Cukong melihatnya, maka dia sepenuhnya jatuh cinta padanya. Jika dirinya kalah taruhan maka hasil terburuk adalah Xiao Xiang mengakhiri hidup ini dan kembali menjadi dewi. Namun jika menang taruhan, Cukong benar-benar mengorbankan jantung Linglong demi menyelamatkan nyawanya, maka usai melewati cobaan kali ini jiwanya sudah bisa dipulihkan. Cukong menyuruh mengutus semua murid yang bisa pergi untuk mencari Sekte Jinwu. Jika mengetahui keberadaan Sekte Jinwu, kemungkinan Lu Peng masih hidup. Qianmu penasaran karena mendengar Su Wenrui mencari keberadaan Xiao Xiang bahkan sampai membunuh beberapa orang Sekte Yujian dan apa alasan sebenarnya melakukan ini. Menurut Qianren Xiao Xiang satu-satunya saksi di sana, namun Cukong beranggapan sebuah sekte yang sesat apa repot-repot mencari ke seluruh dunia persilatan hanya demi saksi. Mendengar itu Qianren beranggapan mencari Xiao Xiang demi tujuan lain. Tiba-tiba Fang datang memberitahu kalau Xiao Xiang menghilang dan tidak bisa ditemukan. Murid-muridnya yang mencari sudah kembali namun memberitahu kalau sudah mencarinya di mana-mana tapi tidak menemukannya dan Cukong menyuruh lanjut mencarinya. Tiba-tiba Pei Xiuming datang dan bertanya apa mencari Xiao Xiang dan memberitahu kalau 4 jam yang lalu datang kepadanya untuk bertanya benda apa yang efektif untuk menyembuhkan jantung dan Pei Xiuming memberitahu kalau teratai salju di puncak Gunung Sengling. Mendengar itu membuat Cukong marah karena mengatakan itu. Qianren memarahinya karena menyuruh gadis kecil ke puncak salju dan dia pasti akan mati dan apa tujuan sebenarnya. Di saat Cukong ingin menjemputnya, dia berkata ke Pei Xiuming jika terjadi sesuatu padanya, maka Cukong akan membuat Pei Xiuming mati mengenaskan. Cukong mulai mendaki puncak Gunung Sengling yang di mana salju turun dengan lebatnya, bahkan Cukong sendiri tidak kuat karena jantungnya mulai merasakan sakit. Namun akhirnya Cukong menemukan Xiao Xiang yang tidak sadarkan diri. Melihat itu Cukong melepas mantelnya dan menutupinya. Cukong memanggilnya dan menyuruh membuka matanya, dan di saat Xiao Xiang membuka matanya dan melihat gurunya, dia memberitahu kalau sudah menemukan teratai salju. Cukong menyuruhnya jangan tidur dan tidak boleh menutup matanya, namun Xiao Xiang tetap menutup matanya dan membuat Cukong membawanya pergi dan menggendongnya. Melihat mereka kembali, Qianren menyuruh menyerahkan kepadanya dan Cukong meminta harus menyembuhkan Xiao Xiang. Sementara itu di alam langit, pelindung Li mengetahui kalau Xiuming menyalin latar cerita buku takdirnya dan mengacaukan cobaan cinta Dewa Cukong dan Xiang Yun. Jika Xiang Yun mati kedinginan maka yang sudah ditulisnya akan sia-sia, jadi harus melaporkannya. Cukong merawat Xiao Xiang dan tiba-tiba Xiao Xiang mengigau dan Cukong beranggapan kalau sedang memimpikannya. Sementara itu Pei Xiuming terlihat patah hati dan hanya bisa menangis.
Xiao Xiang memegangi tangan Cukong dan bermimpi paha babi yang mulus dan terlihat enak, jadi langsung menggigit tangan Cukong dan membuat Cukong menahan rasa sakit. Xiao Xiang tersadar dan melihat kalau itu tangan gurunya dan langsung terbangun. Cukong menyindirnya apa sudah puas memakan paha babi di dalam mimpinya. Xiao Xiang ingat kalau sudah menemukan teratai dan mengalami bahaya dan diselamatkan gurunya dan berpikir sudah merepotkannya lagi. Mendengar itu kelak untuk mengetahui batasan jika ingin tahu sesuatu dan menyuruh meminum obatnya, Xiao Xiang berasumsi kalau obatnya pahit jadi terpaksa meminumnya. Cukong memberikan makanan dan Xiao Xiang langsung memakannya dan beranggapan gurunya baik sekali. Kemudian Xiao Xiang memegangi tubuhnya dan mencari bunga teratai karena susah untuk didapatkan. Cukong mengaku sudah menyerahkan ke pavilion farmasi dan memperingatkan kalau kelak tidak boleh bercanda dengan nyawanya sendiri. Kemudian Cukong menyuruhnya berbaring karena tubuhnya masih lemah. Xiao Xiang penasaran dan bertanya karena teratai salju bisa mengobati penyakit jantung namun kenapa tidak mencarinya dan Cukong beralasan kalau tidak suka salju. Ternyata alasan Cukong tidak suka salju karena Cukong waktu itu teringat kematian Xiang Yun saat menjadi Lu Changkong. Xiao Xiang mengaku menyembunyikan kesedihan di dalam hatinya, dan mengaku sudah memanjatkan harapan di kehidupan selanjutnya agar guru bisa selalu sehat. Qianmu dan Qianren mengendap-endap dan sebenarnya ingin melihat mereka berdua. Qianmu tahu kalau kali ini demi menyelamatkan Xiao Xiang, ketua sekte menggunakan kekuatan jantung linglong, namun dirinya tetap khawatir karena beberapa tahun ini tidak pernah memperlakukan orang seperti Xiao Xiang dan jelas-jelas dia terluka tapi masih menjaganya semalaman. Meskipun hanya akting, Qianren menyuruhnya jangan terlalu keras. Menurut Qianmu ketua sekte tanpa sadar memang benar-benar jatuh cinta pada Xiao Xiang. Qianren memberitahu jika ketua sekte tidak tega membiarkan Xiao Xiang memberikan jantungnya, maka paling lama bisa hidup 1 tahun. Qianmu bertanya jika itu dirinya, apa tega membiarkan orang yang dicintainya berkorban untuk dirinya. Tiba-tiba keluar darah dari mulut Cukong dan dirinya mengaku jika begini terus, takut waktunya tidak cukup. Sementara itu di alam langit, pelindung Li pergi ke istana Changning untuk bertemu Hao Xuan. Namun pelindung Li melihat Hao Xuan melakukan meditasi dan pelindung Li berpikir kalau Hao Xuan berlatih ilmu, namun saat melihat tangannya dia tahu kalau itu bekas kutukan dan langsung pergi. Hao Xuan melihat tangannya dan menurutnya serangan balik dari bekas kutukan semakin kuat dan harus menemukan cara untuk menekannya. Hao Xuan menyentuh kursinya dan tahu kalau pelindung Li datang. Hao Xuan tahu kalau dirinya datang ke istana Changning untuk mengunjunginya, tapi kenapa sebelum menerima kunjungan tiba-tiba pergi? Dewa Hao Xuan bertanya apa saja yang dilihatnya di istana Changning. Kemudian Hao Xuan memberitahu kalau selain dirinya tidak ada orang lain yang tahu karena hari ini adalah hari musnahnya jiwanya. Kembali ke dunia fana, Xiao Xiang terbangun dan langsung mencari gurunya, sementara itu Cukong langsung menemui Pei Xiuming dengan marah-marah padanya. Andai Xiao Xiang tidak terselamatkan, sudah membunuh dirinya dan memberitahu kalau dia hampir mati di gunung salju. Pei Xiuming mengaku mengerti dan kelak Xiao Xiang akan mengerti. Cukong bertanya kenapa berani menggunakannya untuk menempuh resiko dan menyuruh untuk menanyakan ke dirinya kalau melakukan ini sebenarnya mencintainya atau sedang mencelakainya dan Cukong menyuruh untuk tidak mendekatinya lagi. Cukong kembali ke kamarnya dan Xiao Xiang sudah tidak ada di sana. Kemudian Fang memberitahu kalau sudah membuatkan tusuk rambut yang dimintanya. Qianmu memberitahu Xiao Xiang kelak jangan seenaknya melakukan hal seperti itu lagi karena jika dirinya sakit, orang yang paling mengkhawatirkannya adalah ketua sekte dan dia tidak peduli dengan kesehatannya dan di sini orang yang mendapat perlakuan seperti itu dari ketua sekte hanya dirinya. Qianmu bertanya apa akan melakukan apa saja demi ketua sekte. Mendengar itu Xiao Xiang bilang tentu saja dan dirinya tidak peduli dia ingin melakukan apa saja, dirinya tetap akan memilih menemaninya. Cukong merasa kalau di cobaan kali ini jelas-jelas semua ingatannya sudah hilang. Kemudian Cukong memanggilnya, dan saat Xiao Xiang datang, dia langsung mengusap sesuatu di bibirnya dengan bertanya sudah umur berapa, dan saat Xiao Xiang ingin menyentuh rambutnya, Cukong menahannya dan mengeluarkan tusuk rambut itu dan memasangkan ke rambutnya.
等你回到天界记起一切。 Cukong berpikir kalau saat Xiao Xiang kembali ke alam langit dan mengingat semuanya, apa Xiao Xiang masih peduli pada dirinya. Cukong mengaku sudah mendengar Xiao Xiang berbicara tadi dan Cukong mengizinkannya. Mendengar itu Xiao Xiang senang karena membiarkannya terus menemaninya. Cukong mengingatkan kelak dalam bertindak tidak boleh ceroboh, dan saat dirinya tidak ada menyuruh untuk menjaga dirinya dengan baik, Xiao Xiang mengaku akan selalu menemani guru dan akan selalu bersama. Cukong menyuruh Xiao Xiang berjanji harus hidup dengan baik, tak peduli apapun yang terjadi dan Cukong mencium keningnya. 师傅不想让你知道有关玲珑心的一切。我的心跳得这么快， Xiao Xiang merasa jantungnya berdebar dengan cepat dan saat memegang jantung gurunya, dia juga merasakan jantung gurunya juga berdebar dengan cepat dan beranggapan kalau jantungnya sama. Sementara itu sekelompok iblis terlihat marah karena sudah menyuruh mencari dewi kecil untuk mencegahnya melewati cobaan cinta dengan Cukong, namun tidak berhasil dan langsung menghukum bawahannya. Dia mengatakan ke tuannya kalau kali ini akan berhasil mencegah Dewa Cukong berhasil melewati cobaan cinta. Dia mengingatkan kalau kesabarannya ada batasnya dan menyuruhnya pergi. 下去吧。 Ternyata Lu Peng berada di tangan sekte Jinwu yang bernama Su Wenrui dan menyuruh mengatakan di mana Xiao Xiang, namun Lu Peng tidak mengatakannya dan jangan harap bisa menemukannya karena sekte Sengling juga tidak akan mengizinkan siapapun melukainya, karena ketua sekte pasti melindunginya. Mendengar itu Wenrui tahu kalau Xiao Xiang berada di gunung dan berada di sisi Cukong. Su Wenrui langsung menghirup energinya. Lu Peng berubah menjadi seperti mayat hidup dan langsung patuh kepadanya. Xiao Xiang memberikan kue begonia yang dibuatnya dan saat Cukong mencobanya, menurutnya masih bisa dimakan, kemudian Cukong batuk dan Fang memberikan obatnya. Xiao Xiang memberikan manisan buah namun dia tidak mau dianggap sepertinya dan Xiao Xiang menyuruhnya patuh dengan menyuapinya ke mulutnya. 乖了，吃了 为师， Tiba-tiba Qianmu melapor kalau desa di bawah gunung telah dibantai dan takutnya ada aksi yang tidak biasa. Saat Xiao Xiang bertanya ada apa, Cukong memberitahu kalau ada masalah di bawah gunung dan akan ke sana dengan Qianmu. Namun Xiao Xiang melarangnya karena tubuhnya belum sembuh. Cukong mengaku dirinya baik-baik saja dan akan cepat kembali. Fang mengatakan kalau Xiao Xiang munafik karena demi menolong dirinya yang naik ke puncak salju mencari teratai salju, ketua sekte rela menggunakan kekuatan jantung Linglong. Fang menyalahkan Xiao Xiang karena sekarang ketua sekte lemah sampai seperti ini. Meskipun memberikan 1000 teratai salju tetap tidak bisa menutupi kekuatan jantung Linglong yang sudah digunakannya. Xiao Xiang bingung dan bertanya apa hubungannya dengan penyakit guru. Fang sadar kalau keceplosan berbicara dan langsung mengalihkan dan meninggalkannya. Namun Xiao Xiang merasa pernah melihatnya di suatu tempat dan ingat ada di paviliun farmasi dan langsung ke sana mencarinya. Akhirnya Xiao Xiang menemukannya dan membaca isinya tentang penyakit jantung Linglong dan juga cara 神 mengobatinya. 力却寿数极短，心脏只有常人的1半大小。开启转植之法，颇多须得对方真心倾慕时，若心脏发光，便为 Xiao Xiang beranggapan pengarang literatur ini konyol dan berbelit dan saat Qianren melihat Xiao Xiang membacanya, Qianren langsung mengambilnya dan bertanya kenapa datang ke sini karena ketua sekte melarang membaca literaturnya dan akan menuduhnya menyesatkannya. Xiao Xiang bertanya apa yang ditulis itu benar. Mendengar itu Qianren memberitahu kalau semua ini hanya karangan literatur dan melarangnya mencari lagi. Kemudian Xiao Xiang berpikir ingin bertanya ke Pei Xiuming karena dirinya berpengetahuan luas dan seharusnya tahu segalanya. Xiao Xiang memanggilnya namun karena tidak ada jawaban, Xiao Xiang masuk dan saat melihat aksesoris kepala yang dibuat Pei Xiuming, pelan-pelan Xiao Xiang ingat masa lalunya. 好看。我姓杨，叫杨小不 小。 走，我再向你解释。 Xiao Xiang berlari dan bertanya ke semua murid apakah tahu Xiuming ada di mana, namun mereka tidak ada yang tahu. Sementara itu Cukong dan Qianmu sudah berada di desa dan Cukong langsung menyuruh muridnya menyelidikinya. Qianmu memberitahu kalau di desa ini ada 65 orang dan hanya menemukan 2 orang kakak beradik yang selamat, namun tidak ditemukan mayat dan hanya menemukan token ini dengan memperlihatkan ke Cukong, yaitu token sekte Jinwu. Menurut Qianmu masalah ini ada hubungannya dengan Su Wenrui.
Cukong merasa mereka membunuh orang dalam sekejap tanpa menghilangkan jejak, gerakannya begitu cepat dan aneh dan tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Xiao Xiang terus memikirkan tentang dirinya dan beranggapan kalau semua orang tidak ingin memberitahu keberadaan Xiu Ming dan Xiao Xiang menganggap karena tidak ingin dirinya tahu tentang keluarganya. Cukong bertanya apa tidak ada sesuatu di sekte dan Qianren mengaku di sekte baik-baik saja, namun hanya Xiao Xiang yang tiba-tiba mencari keberadaan Pei Xiuming, tapi sudah mengatakan ke semua murid kalau Xiao Xiang bertanya tentang Xiuming untuk menjawabnya tidak tahu. Menurut Qianmu apa karena Xiao Xiang sudah tahu kalau ketua sekte menahannya di penjara bawah tanah? Mendengar itu Cukong bertanya kapan dirinya bertanya tentang itu. 绅士， Xiao Xiang merasa kalau sekte Sengling awalnya seperti rumah sendiri karena ada guru dan seniornya, namun pada akhirnya sama dengan Pei Xiuming, sama-sama orang luar dan mengira orang yang dibunuh setelah digemukkan bukan Xiuming melainkan dirinya. 你聋了是吗？ Cukong yang terus memanggilnya marah dan mengira Xiao Xiang tuli karena tidak menjawabnya, apalagi Xiao Xiang baru sembuh dari demam dan mengajaknya ke kamar, namun Xiao Xiang menolaknya dan Cukong beranggapan karena Pei Xiuming. Xiao Xiang bertanya di mana Xiuming dan Cukong beranggapan apa Xiuming begitu penting bagi dirinya, dan saat Xiao Xiang mengatakan penting, Cukong menyindirnya karena gara-gara Xiuming dirinya hampir terbunuh, namun Cukong mengaku tidak mau ikut campur dan meninggalkannya. Di saat di kamarnya, Cukong merasa kalau Xiuming menggunakan cerita Lu Changkong. Itukah sebabnya Xiao Xiang mempedulikan Xiuming dan Cukong bingung antara Xiang Yun dan Xiao Xiang atau Cukong dan Lu Changkong, mana yang asli? 这是假。 Keesokan harinya Cukong melempar batu ke kolam dan saat Xiao Xiang lewat, dia mengacuhkannya dan membuat Cukong melempar batu besar. 叫是难以预料。 Qianmu dan Qianren melihat ketua sekte naik ke pohon dengan minum arak, dan menurutnya tidak pernah melihatnya seperti itu. Qianren mengira kalau ketua sekte yang suka mengkritik tidak bisa berbuat apa-apa saat ketemu Xiao Xiang. Xiao Xiang lewat di bawahnya dan Cukong yang melihatnya sengaja menjatuhkan botol araknya, namun Xiao Xiang tidak mempedulikannya. Xiao Xiang mengingat semua kejadian sebelumnya dan menyimpulkan kalau gurunya menyuruhnya tinggal di sini apa ada hubungannya dengan jantung Linglong. 师傅将我留在这儿，难道是跟玲珑心之力？ Di saat Cukong mondar-mandir, Cukong melihat seorang bertopeng ingin masuk ke kamar Xiao Xiang dan Cukong langsung menghadangnya dan bertarung dengannya. Dan saat melihat wajahnya, ternyata memang benar Su Wenrui dan dia langsung kabur. Karena Cukong terluka dia memuntahkan darah dan saat itu juga para muridnya membantunya. 快扶教主回屋。是。 Fang ingin tahu berasal dari mana sebenarnya pembunuh itu sampai membuat ketua sekte terpaksa menggunakan jantung Linglongnya. Cukong terus mengeluarkan darah dari mulutnya dan membuat mereka panik. Fang memohon ke Qianren untuk menyelamatkannya dan teringat kalau Xiao Xiang bisa menyelamatkannya. Xiao Xiang yang ada di belakang mendengar Fang mengatakan kalau Xiao Xiang memiliki jantung Linglong. Qianmu memberitahu meskipun waktu itu mempertahankan Xiao Xiang memang demi itu. Qianmu tidak meneruskannya dan membuat Fang berpikir kalau tidak tega dengan Xiao Xiang namun Fang mengaku kalau dirinya tega dan membuat Xiao Xiang terkejut mendengarnya. Fang menyuruh memilih kalau mereka ingin melihatnya mati bersama atau hidup salah satu dan apa yang masih diragukan, karena ketua sekte tidak bisa menunggunya lagi. Mendengar itu Xiao Xiang pun langsung keluar dari sana. Akhirnya Cukong terbangun dan memberitahu mereka kalau masalah jantung Linglong, kelak menyuruhnya untuk tidak mengungkitnya lagi. 教主只想说一次。 Xiao Xiang mengingat kembali kata-kata Fang dan membuatnya menangis karena dirinya adalah jantung Linglong dan gurunya adalah jantung Linglong.
dan berasumsi kalau catatan jantung Linglong itu benar adanya. Satu-satunya cara mengobati jantung Linglong adalah membuat orang lain yang memiliki jantung Linglong jatuh cinta padanya. 还是师傅。 Xiao Xiang pergi ke penjara bawah tanah dan menemukan Xiu Ming di sana. Dia memperlihatkan aksesoris kepala. Melihat itu Xiu Ming berpikir kalau Xiao Xiang sudah ingat semuanya. Namun Xiao Xiang mengaku hanya ingat orang tuanya dan bertanya ada di mana mereka sekarang. Xiu Ming memberitahu kalau orang tuanya dibunuh di penginapan Manxiang, dan ketika dirinya menerima kabar, sudah terlambat. Xiao Xiang tidak percaya dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi dan Xiu Ming mengaku kalau tidak tahu pembunuhnya. Namun saat tahu Xiao Xiang dibawa sekte Sengling, jadi mencarinya kemari, tapi tidak disangka malah Xiao Xiang kehilangan ingatannya dan terpaksa harus tinggal di sini. Xiao Xiang beranggapan kalau sekte Sengling membawanya kembali karena jantung Linglong. Xiu Ming memberitahu beberapa bulan sebelum orang tuanya meninggal, sekte Sengling pernah mengeluarkan lukisannya dan saat berada di sini, Cukong meminum obat yang sama dengan Xiao Xiang dan dia seharusnya menderita penyakit jantung Linglong. Xiao Xiang yang tahu kalau cara mengobatinya adalah membuatnya jatuh cinta, Xiao Xiang berpikir kalau selama ini Cukong baik padanya karena semua demi jantungnya dan membuatnya menangis. Xiu Ming yang melihat itu sebenarnya berharap Xiao Xiang mengingat hal ini tapi kenapa melihatnya seperti ini malah sama sekali tidak senang. Qianmu dan Qianren memberitahu kalau sudah mendengarkan perintahnya dengan memperketat penjagaan di kaki gunung. Namun yang jadi pertanyaannya adalah Xiao Xiang adalah gadis lemah tapi kenapa Su Wenrui sampai menghabiskan begitu banyak tenaga menerobos sekte Sengling untuk membunuhnya. Dan menurut Cukong kasus di penginapan Manxiang mungkin tujuan Su Wenrui bukan ketua sekte yang. Mendengar itu Qianren menganggap hal ini berhubungan dengan junior Xiao Xiang. Cukong kemudian menyuruh masalah ini untuk tidak memberitahunya dulu. 是。小象，希望你能明白。 Qianren beranggapan kalau ketua sekte selalu melakukan banyak hal tapi tidak banyak bicara. Qianmu merasa kalau dirinya tidak bisa terus melihat Xiao Xiang salah paham dengan ketua sekte. 可我们不能一直跟教主。 Qianmu kemudian memberanikan diri menemui Xiao Xiang dan ingin bicara padanya dan saat bertemu Xiao Xiang, Qianmu mengatakan kalau dirinya pasti tahu ketua sekte sedang terluka. Menurut Xiao Xiang senior Ren pasti akan mengobatinya dan guru pasti baik-baik saja. Qianmu memberitahu kalau kali ini lukanya begitu parah dari sebelumnya, dan bertanya apa yang terjadi dengan dirinya dan ketua sekte. Qianmu menyindirnya kalau dulu saat ketua sekte ada masalah. Xiao Xiang langsung khawatir, kali ini terluka begitu parah, bahkan tidak melihatnya. Apa Pei Xiuming itu lebih penting dari ketua sekte? Saat malam Xiao Xiang memegang daun yang berguguran dan Cukong menggunakan kursi roda menemuinya dan mengatakan kalau bagaimanapun juga dirinya adalah gurunya dan mengaku sedang sakit tapi kenapa tidak melihatnya. Cukong memberitahu kalau dirinya mengutus orang untuk mengurung Pei Xiuming. Melihat reaksi Xiao Xiang, Cukong merasa kalau Xiuming mengatakan sesuatu padanya. Tiba-tiba Xiao Xiang mencium Cukong dan membuat jantungnya mengeluarkan cahaya. Melihat itu Xiao Xiang merasa kalau itu benar adanya dan mengaku bersedia memberikan jantungnya ke gurunya tapi apakah gurunya mau memberikan jantungnya kepada Xiao Xiang? Mendengar itu Cukong tidak bisa menjawab dan Xiao Xiang meninggalkan gurunya. 你要吗？ 怎么可能不把心给？ Xiao Xiang tiba-tiba pusing dan mengingat saat orang tuanya dibantai dan membuatnya pusing. Dan di saat Cukong menghampirinya, Xiao Xiang ingat kalau Cukong saat itu ada di tempat kejadian dan spontan menusuknya dengan tusuk rambutnya. Cukong bertanya kenapa, Xiao Xiang mengira kalau Cukong yang membunuh orang tuanya dan bertanya kenapa membunuhnya dan Xiao Xiang pingsan. 你为什么？天娘，为什么？ Qianmu bertanya ke Cukong kenapa membiarkan Pei Xiuming membawa Xiao Xiang pergi. Cukong tidak mendengarkan dan tetap menyuruhnya untuk pergi.
Cukong mengingat saat Xiu Ming ingin membawanya pergi dan Xiu Ming memberitahu kalau setiap selesai melewati cobaan cinta, jiwa Xiang Yun akan berkurang tanpa bertambah, sedangkan Cukong bertambah. Xiu Ming beranggapan kalau mereka punya status yang saling berlawanan, kalau Cukong adalah dewa perang yang agung, sedangkan Xiang Yun adalah dewi kecil yang tidak dikenal orang. Xiu Ming mengaku mengambil resiko mengantarnya ke gunung salju dengan hasil terburuk hanyalah mengakhiri hidup ini dan kembali ke tahta dewa. Namun jika Cukong membiarkan mengambil jantung linglongnya, Xiang Yun mungkin akan binasa di 6 alam. 有可能寂灭于6界。此消彼长。 Qianmu ingin tahu kenapa Qianren menghalanginya saat mau menahan Pei Xiuming membawa Xiao Xiang pergi, dan menurut Qianren kalau Xiao Xiang sekarang sedang sedih, dan kalau memaksanya kembali akan memperburuk. Ketua sekte juga memberitahu kalau selama Su Wenrui tidak disingkirkan, maka Gunung Sengling akan dalam bahaya. Mendengar itu Qianmu beranggapan ketua sekte membiarkannya pergi demi keamanannya. Saat Xiuming melihat Xiao Xiang, dia teringat saat di dalam penjara bawah tanah dan ternyata Cukong yang menyerahkannya padanya karena Su Wenrui menginginkan jantung linglongnya. Meskipun sekte Sengling aman, demi menghindari jebakan musuh, membiarkannya tinggal di dalam sekte tidak cukup aman, jadi sudah mengatur tempat berlindung yang aman dan menyuruhnya menjaga dengan baik. 看好，保护他。 Xiuming memberikan kaki babi kesukaannya namun Xiao Xiang mengaku belum lapar dan meminta sendirian. Sementara itu Cukong menyuruh untuk mengumumkan kalau dirinya memiliki jantung linglong, namun Qianmu menolaknya dan Cukong menyuruh mendengarkan perintah. Cukong berpikir kalau melewati cobaan kali ini, kejadian jantung linglong bermula karena dirinya dan harus menyelesaikan sendiri. Setelah selesai menghadapi Su Wenrui, dirinya akan memberikan jantung linglong pada Xiao Xiang dan harus hidup lebih baik, jadi jiwanya tidak akan rusak. Cukong tidak menyangka kalau dirinya lah yang telah mencelakai Xiang Yun. Xiao Xiang memasak dan Xiuming ingin membantunya, namun Xiao Xiang menyuruhnya istirahat dan saat Xiuming memberikan jamur yang sudah diredamnya, Xiao Xiang teringat dirinya memasak jamur untuk gurunya. Xiuming memberitahu kalau ada sesuatu untuk mengatakannya padanya karena akan membantunya dan Xiao Xiang menganggap kalau dirinya belum berterima kasih karena membawanya keluar dari sekte Sengling, namun menurut Xiuming membawanya keluar dari sana adalah kesalahan. Mendengar informasi Xiao Xiang baik-baik saja lewat pesan surat, Cukong mengaku lega dan kemudian Qianmu dan Qianren memberitahu kalau kabar ketua sekte memiliki jantung linglong sudah didengar Su Wenrui dan belakangan ini sudah bergerak di kaki gunung dan sepertinya sudah tidak tahan lagi. Xiuming memberikan manisan buah karena katanya saat di sekte Sengling dirinya sangat suka memakannya dan Xiao Xiang lagi-lagi teringat gurunya saat makan manisan buah. Melihat Xiao Xiang melamun, Xiuming berpikir kalau hal yang berhubungan dengan Cukong akan menggerakkan hatinya. Saat murid Cukong melihat ada yang memecahkan formasi perangkap di kaki gunung, muridnya langsung memberi tanda. Qianmu dan Qianren memberitahu kalau ada pergerakan di kaki gunung dan Cukong menyuruh mereka berdua pergi, namun mereka tidak bisa meninggalkannya sendirian dan akan tinggal. Cukong mengaku akan membebaninya jika mereka tinggal. Cukong memberitahu kalau rencananya berhasil, akan keluar sendiri dari formasi, dan jika gagal, formasi Qimen juga cukup untuk mengurung Su Wenrui dan pasukannya di Gunung Sengling. Cukong melepas cincin dan memberikan ke Qianren kalau sekte Sengling diserahkan kepadanya. Cukong menggenggam tusukan rambut Xiao Xiang dan berjanji kalau hal ini tidak diizinkan terjadi lagi. Saat Xiao Xiang memasak, dia mendengar murid membicarakan kalau ada masalah di sekte Sengling. Katanya ketua sekte Jinwu, Su Wenrui mengepung gunung Sengling demi jantung linglong. Ketua sekte menyuruh semua pergi karena akan menghadapinya sendirian dengan Su Wenrui. Xiuming yang melihat Xiao Xiang khawatir tidak tega dengannya dan menyuruh untuk mencarinya dengan memberitahu kalau yang membunuh orang tuanya bukan Cukong. Sementara Qianren mengatur pelarian murid-murid sekte Sengling dan saat Fang memberitahu sudah tidak ada lagi, Qianmu menutup pintunya dan membuat Qianren bertanya apa yang dilakukannya. Qianmu menyerahkan sekte Sengling padanya dan budi balasnya harus dibayar berkali-kali lipat, namun Qianren tidak menyuruh membalasnya dan menyuruh membuka pintunya, namun Qianmu berpamitan dengannya.
不听我说，阿某，我又没让你这辈子还能拥有你这个兄弟。阿某。 Su Wenrui dan pasukannya sudah sampai dan Cukong sudah menunggunya di sana. Su Wenrui menganggap dewa mana yang turun ke dunia fana dan memberinya jantung linglong. Budi besar ini akan diingatnya dalam hati dan Su Wenrui langsung menyerang Cukong. Cukong berhasil menjatuhkan Su Wenrui dan tiba-tiba Qianmu datang untuk menolongnya. Qianmu berpikir kalau di saat Su Wenrui terluka, maka pasukannya melambat dan Cukong menganggap kalau Su Wenrui sumber kekuatan mereka. Luka Su Wenrui hilang dan membuatnya terbangun lagi dan mereka menyerang Su Wenrui bersama. Sementara Xiu Ming dan Xiao Xiang juga datang dan menyerang pasukan Su Wenrui. Xiu Ming menyuruh Xiao Xiang pergi karena merasa bisa mengatasinya. Walaupun Su Wenrui diserang bersamaan, namun dirinya terlalu tangguh dan membuat Cukong terluka. Bahkan Qianmu tertusuk pedangnya, melihat itu Cukong ingin menolongnya namun Su Wenrui menyerangnya dari atas. Demi menyelamatkan Qianmu, Cukong menantangnya jika menginginkan jantung linglong untuk ikut dengannya, namun Qianmu berubah wujud kembali menjadi batu. Cukong mengajak mereka ke gunung salju dan bertarung di sana. Tiba-tiba Xiao Xiang menolongnya dan membuat Cukong terkejut, dan saat Xiao Xiang melihat tangan Su Wenrui, dia melihat tanda pembunuh orang tuanya dan beranggapan kalau Su Wenrui yang membunuh orang tuanya. Su Wenrui mengaku awalnya ingin melepaskan Xiao Xiang, namun tidak disangka datang sendiri dan mengaku saat dirinya memakan kedua jantung linglongnya, maka dirinya bisa memiliki kekuatan dewa dan kekuatannya akan meningkat pesat dan mereka langsung menyerang Su Wenrui. Xiao Xiang terjatuh dan dirinya tidak boleh terjatuh seperti ini dan mengingat literatur yang pernah dibacanya kalau orang yang memiliki jantung linglong mempunyai kekuatan dewa sejak lahir, dan langsung meniru seperti gambar di literatur itu. Cukong yang melihatnya bertanya apa yang dilakukannya.